Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bi qiraati basmalah. Baik, teman-teman langsung saja. Malam ini kita lanjutkan kajian kita yang kemarin tentang fikih. Sampai mana fikih? Waktunya mandi? Apa sudah mandi? Belum mandi. Baik. Malam ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Tentunya kemarin kalian sudah mempelajari ya mandi di semester 1, semester 2. Ya. Ini kita hanya sekedar review saja, mengingat-ingat kembali yang telah kalian pelajari dulu gitu. Karena mandi ini merupakan syarat, mandi wajib itu syarat sahnya ibadah, terutama sholat. Nah, di sini apa yang dimaksud mandi? Nah, siapa yang tahu mandi itu apa? Pono apa mandi itu apa? Duko. Zainal menyiram dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jawabannya benar, jangan nggak tahu ya. Mandi atau bir-bir itu udah benar, bir-bir. Nah, ya tak? Jangan nggak tahu, yang penting jawab. Nah, di sini dalam buku Fikih Islam karya Haji Sulaiman Rasyid, itu mandi di sini adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat. Nah, bukan hanya sekedar mandi, mandi wajib itu dengan niat. Niatnya apa? Niatnya menghilangkan apa? Atau Nah, di sini dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub maka mandilah. Fattahharu itu bisa diartikan mandi, bisa wudu, bisa tohara itu membersihkan gitu. Lah, apa yang menyebabkan kita itu wajib mandi? Nah, apa saja, Rika? Haid, terus nifas, terus Dina, apa Din? Yang sebab-sebab kita itu wajib mandi. Setelah bersenggama. Ayo. Selain jawabannya masuk Islam, Zainal masuk. Ayo, apa lagi? Joko. Mengeluarkan mani. Mimpi basah. Betul. Dwi. Apa wi? Masih mau sentek. Hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu enggak mandi tapi itu disunahkan. Nah, sunnah muakkad. Di sini sebab-sebab wajib mandi itu ada 6. 3 diantaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi tertentu khusus pada perempuan saja. Nah, ini yang berarti perempuan nih banyak mandi wajibnya. Karena nanti kalau punya istri yang ngono kuwi ta. Iya, laki-laki. Kuwi beramu. Baik, yang pertama yaitu bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Nah, bersetubuh di sini dikhususkan untuk siapa? Untuk pasangan yang sudah menikah, suami istri. Kalau belum menikah, pacaran itu namanya apa? Zina. Jadi nggak wajib mandi. Wong kalian udah berzina, kenapa harus mandi? Itu.
Apa? Ya itu kan beda lagi. Ini namanya bersetubuh. Beda lagi nanti. Bersetubuh itu walaupun nggak mengeluarkan mani, ya nggak mengeluarkan mani, itu wajib mandi. Laki-laki ataupun perempuan, suami atau istri, bukan laki-laki, pokoknya suami atau istri. Gitu. Lah Rasulullah di sini sudah bersabda, yang artinya apabila dua yang dihitan bertemu, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya. Sekarang yang kedua, keluar mani. Keluar mani itu ada dua ketentuan, yaitu suami istri yang bersetubuh ataupun laki-laki yang mimpi basah. Nah, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak. Loh, sengaja onani itu tidak baik untuk kesehatan dan kulit, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Nah, setiap kalian keluar mani itu sudah diwajibkan untuk mandi wajib, dan ini keluar mani itu kebanyakan dilakukan oleh laki-laki. Kalau perempuan itu saya yakin tidak, kecuali berhubungan badan atau bersetubuh dengan suaminya. Jadi gitu. Nah, sekarang gini, bulan puasa, kalian poso gitu, malam tidur sebelum subuh, si anak laki-laki itu mimpi basah, ya toh, bare sahur, lali mimpi basah, kayak gitu. Ternyata sudah masuk imsak, as-sholatu khairum, ya itu. Nah itu gimana mandinya? Sah apa enggak? Sah. Jadi gini, ini saya laki-laki ya. Zainal mimpi basah jam 3:30 baru bangun, mimpi basah, cepet-cepet sahur, sampai sahur belum selesai sudah imsak, udah azan. Nah gitu gimana hukumnya? Apakah puasanya sah? Puasanya tetap sah. Terus gimana? Langsung mandi saja, walaupun sampai azan subuh nggak apa-apa, nanti langsung ya mandi wajib, habis itu salat subuh sudah selesai, puasanya tetap sah. Tapi kalau disengaja ya jangan sampai disengaja, sampai diulur sampai jam 6 pagi, sampai 7 pagi ya jangan diulur-ulur seperti itu. Itu untuk keluar mani. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya dari Ummu Salamah, sesungguhnya Ummu Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu memperkatakan yang hak. Apakah perempuan wajib mandi apabila bermimpi?" Jawab beliau, "Iya, wajib atasnya mandi apabila ia melihat air, artinya keluar mani." Nah, itu untuk perempuan kalau yang mengeluarkan mani. Tapi kebanyakan perempuan itu kalau belum nikah itu belum mengeluarkan. Mungkin hanya seberapa persen saja gitu. Kalau laki-laki mbuh kayaknya bendino. Yes. Iya. Terus di sini ada lagi hadisnya dari Khawlah, sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi mengenai perempuan yang bermimpi seperti laki-laki bermimpi. Jawab Nabi, ia tidak wajib mandi sehingga keluar maninya, sebagaimana laki-laki tidak wajib mandi apabila tidak keluar mani. Nah, perempuan pun kalau bermimpi, contohnya mungkin bermimpi, tapi saya selama ini saya belum pernah gitu. Tapi nggak tahu perempuan-perempuan lain itu pernah bermimpi apa enggak, itu saya nggak tahu. Mungkin kalian sendiri yang bisa merasakannya. Bermimpi, kalau perempuan itu bermimpi dan tidak mengeluarkan mani, maka hukumnya sama seperti laki-laki. Tidak keluar mani berarti tidak wajib mandi. Sebaliknya kalau keluar mani
wajib mandi itu. Nanggung, makanya berarti nikah atau jalan keluarnya ya. Nomor 3 yaitu meninggal. Tadi nggak ada yang menyebutkan meninggal. Nah, meninggal itu wajib mandi, wajib orang kok sing meninggalnya atus wajib dhewe enggak ta? Wajib dimandikan. Oh, bener Zainal. Orang Islam yang mati fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu kalau dalam peperangan ya, zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, itu kalau meninggal di apa namanya? Di medan peperangan, di medan jihad itu tidak perlu dimandikan gitu, karena sudah mati syahid. Dalam hadis ini dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah berkata tentang orang berihram yang terlempar dari punggung untanya hingga ia meninggal. Beliau berkata, mandikanlah dia olehmu dengan air dan daun sidr atau sabun. Kemudian ada hadis lagi, beliau berkata tentang orang yang mati dalam peperangan Uhud, jangan kamu mandikan mereka. Nah, ini Rasulullah bersabda jangan kamu mandikan mereka. Berarti mati syahid itu nggak usah dimandikan lah. Kalau sekarang yang mewabah itu sekarang COVID-19 itu bagaimana? Itu kita harus mengikuti protokolnya. Protokol apa? Itu mandinya itu mungkin di rumah sakit ya. Saya juga belum tahu. Hanya saja kalau sholat itu di sholatnya goib. Kalau mandi kemungkinan tidak, hanya disemprot saja gitu. Karena itu jenazah COVID itu kan berlapis-lapis kan bungkusnya, plastik, terus kain apa ya, plastik ya, kain kafan, plastik, terus apa lagi? Pokoknya kalau nggak salah 4 lapis. Itu godong apa? Ya enggak, terus dimasukkan peti. Nah, seperti itu. Petinya masih dibungkus sama plastik. Nah, seperti itu. Hanya saja sekarang itu gini, kalau seseorang yang meninggal karena COVID itu kesannya kuburannya rada angker gitu ya, Cah ya. Ya kan? Karena apa? Meninggalnya nggak diantarkan masyarakat, nggak seperti itu, hanya petugas medis saja yang itu. Betapa terenyuhnya hati keluarganya, ya kan? Mati syahid ya, mati syahid. Karena itu COVID yang terserang itu gini, Cah. Saya kemarin tuh lihat video amatir tuh yang sudah merasakan COVID itu, katanya kalau buat batuk kena corona itu seperti pecahan kaca di dalam nih. Perang Cah, larane kayak gitu loh, kayak kena pecahan kaca tapi pecahannya banyak di paru-paru sini kayak gitu. Kemarin orang luar negeri mana nggak salah, kalau pengen tahu rasanya corona gitu, rasanya itu seperti itu ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh virus tersebut ya, amin. Terus yang keempat hanya dirasakan oleh perempuan itu yaitu haid. Nah, apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandi itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali gitu. Mungkin yang merasakan anak putri ya, rasanya haid itu bagaimana ya kan. Hari pertama sebelum haid itu rasanya gimana, wis pengen nangis, pengen marah kayak gitu, itu hormonnya yang bekerja. Nah, pengen marah-marah kayak gitu. Terus payudaranya sakit. Ya tas hilang mesti ngeres nih. Terus ya kayak gitu. Itu sepranya ya. Yang kedua itu laki-laki nggak pernah merasakannya seperti itu. Hari pertama
Ganggu ya, kayak puasa ternyata. Ya. Hari kedua ya toh. Hari kedua kebanyakan sakit perut, nyeri perut kayak gitu. Seperti itu kan nggak seger badannya. Hah? Luwe? Oh enggak, bukannya luwe. Nyapa luwe? Hah? Hari ketiga itu berarti haidnya kedua. Haid kedua itu paling banyak-banyaknya. Hari keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu sudah agak tenang, tapi di badan nggak fresh loh. Rasanya badan ini kayak ada yang gitu. Bisa anak putri lah yang tahu. Kalian boleh bertanya sama anak putri. Tapi jangan sampai melihat loh ya. Tidak boleh. Ndelok apa? Kayak dindelok Din. Jokowi Tuman. Itu yang itu hanya dialami oleh perempuan, laki-laki orang rasane. Iya lah. Oh pengen. Gak itu kembali potong. Itu haid wajib mandi. Nah, diwajibkan mandi itu ada banyak ketentuannya. Biasanya haid itu berapa hari? Minimal 2 hari, maksimal 14 hari. Kalau melebihi 14 hari berarti istihadah. Nah, terkadang mau habis haid itu masih ada darah-darah kuning gitu kan. Kuning itu belum boleh maksudnya belum boleh sholat karena itu masih istilahnya tetes terakhir aja kayak gitu. Nah, kalau di dalam pondok-pondok salaf ngaji Jawa aja ya, nah kayak gitu. Itu biasanya sama kiainya sama bunyainya itu santri-santrinya gini ditekankan kalau selesai haid kira-kira sudah mau sholat mau mandi wajib itu ngambil kapas, kalau nggak gitu tisu putih itu dimasukkan ke dalam vagina. Kalau masih ada itu kuning-kuningnya kayak gitu, samar-samar kuning, itu berarti belum bersih, belum boleh sholat. Karena itu nanti fatal akibatnya kalau kalian sholat itu ternyata masih ada haid, berarti sholat kalian itu nggak sah sampai kalian datang bulan selanjutnya, bulan depan lagi gitu. Jadi harus berhati-hati. Jangan hanya aku pengen sholat iki, piye aku pengen poso iki tak iki walaupun kuning-kuning aku tak poso. Jangan gitu, harus menunggu sampai bersih. Gitu. Sampai hilang bersih. Iya, Joko. Nah, di sini Rasulullah bersabda, beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, apabila datang haid itu hendaklah engkau tinggalkan sholat, dan apabila habis haid itu hendaklah engkau mandi dan sholat. Hadisnya hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, sampai rojah emang kurang 2 kok. Nifas. Nah, ini hanya dilakukan oleh perempuan. Nifas apa, Jok? Nifas. Ayo. Darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Copot anamu, Jok. Kuplukmu. Sekali. Masa nifas itu berapa hari? Dwi 40 hari sampai 60 hari. Kayaknya Jok ya. Kok bisa 14 hari Nah, nifas ini bukan hanya orang yang melahirkan ya. Nifas itu kadang saya kemarin juga seperti mengalami nifas. Nifas itu ketika seseorang habis keguguran itu biasanya keluar nifasnya, darahnya. Terus
orang melahirkan itu juga habis kuretase itu membersihkan cah kantongnya calon bayi ya, itu diambil, itu akan mengeluarkan darah. Saya kemarin juga nifas. Saya cuma 20 hari, nggak sampai 40 hari. Gitu karena saya juga nggak tahu. Enggak. Yang dinamakan nifas. Nah, pengertiannya dalam buku ini yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung. Nah, berarti saya menarik kesimpulan, saya kemarin cuma 20 hari karena masih usianya kandungannya 3,5 bulan. Nah, kalau mungkin 40 hari sampai 60 hari itu karena terkumpul dari 9 bulan, ya kan? 9 bulan mengandung itu nggak keluar, jadi keluarlah nifas namanya. Nah gitu, itu wajib mandi wajib dan juga tidak boleh berhubungan dengan suami, nggak boleh. Yang keenam, melahirkan. Yang terakhir itu melahirkan. Nah, melahirkan ini baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran. Nah, seperti itu. Jadi melahirkan itu juga harus mandi wajib. Itu diakhiri dengan nifas tadi, meski walaupun hanya keguguran, seperti itu. Gitu ya, paham? Baik. Ada yang ditanyakan? Mboten. Ini berarti yang rukun mandi sampai mandi sunnah ini berarti anu ya, nanti sama Mas Haji ya. Baik, nggak ada yang tanya? Nggak ada, alhamdulillah sudah paham. Insyaallah. Baik, sekarang kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.